Aku selalu percaya, kekayaan sejati itu tidak perlu diiklankan. Justru, ketenangan dalam kesederhanaan adalah kemewahan yang tak ternilai. Sayangnya, prinsip itu tidak pernah dipahami oleh keluarga suamiku. Namaku Gita. Di mata sebagian besar orang di jaringan sosial Ibu Nirma, ibu mertuaku, aku hanyalah wanita biasa. Istri seorang pegawai BUMN yang beruntung, seorang ibu rumah tangga yang penampilannya selalu kalah jauh dari istri-istri sosialita lainnya. Aku selalu memilih celana kain nyaman, kaos polos, dan sepatu flat untuk mengurus rumah atau sekadar rapat. Sementara mereka, gaun branded dan tas kulit yang harganya bisa membeli seluruh isi rumah kontrakan tetangga kami. Mereka tidak tahu, akulah yang membiayai sebagian besar keberuntungan Jaka. Aku adalah pemilik G Group, jaringan bisnis raksasa yang bergerak dari ekspor bahan makanan organik hingga investasi di startup teknologi. Rumah mewah yang kami tempati, mobil dinas Jaka, bahkan tabungan pensiunnya. Semua itu hasil dari keringatku, yang aku transfer secara diam-diam dan aman ke rekeningnya, agar ia merasa nyaman dan dihormati sebagai kepala keluarga. Aku menikah dengan Jaka bukan karena uangnya. Aku jatuh cinta pada versi Jaka yang sederhana dan pekerja keras saat kami pertama bertemu. Aku ingin membangun pernikahan yang didasari rasa saling menghargai, bukan status sosial. Aku meredupkan cahayaku, berharap Jaka bisa bersinar tanpa merasa terintimidasi. Namun, cinta ternyata tidak cukup melawan gengsi. Tekanan pertama datang dari Ibu Nirma. Sejak hari pertama, beliau terus-menerus menganggapku aib sosial. Kita, kenapa kamu tidak pernah mau diajak arisan pejabat? Lihat itu, Nyonya Haryo. Suaminya hanya kepala seksi, tapi istrinya selalu tampil cetar. Kamu ini pemilik rumah sebesar ini, mobilku saja kamu yang beli, tapi kenapa gayamu seperti asisten rumah tangga? Omelnya suatu sore, ketika aku sedang menyiram tanaman di halaman belakang. Bu, saya lebih nyaman begini. Lagi pula, apa urusannya penampilan saya dengan kinerja Jaka di kantor? Jawabku lembut, selalu berusaha sabar. Jelas ada urusannya. Istri itu cerminan suami. Jaka tidak pernah bisa naik jabatan karena istrinya tidak berkelas. Orang-orang mengira Jaka menikah dengan wanita pengangguran numpang hidup. Kamu itu tidak becus mengangkat nama keluarga. Kata-kata itu tidak becus mengangkat nama keluarga, bagaikan duri yang menusuk berulang kali. Ibu Nirma tidak pernah lelah membandingkan. Dan perlahan, Jaka mulai teracuni. Aku bisa melihat perubahan pada Jaka. Dia mulai sering menolak makan malam bersamaku, alasannya lembur. Dia mulai membanggakan gajinya di depan teman-temannya. Meskipun gajinya setara dengan biaya makan siang tim marketing di salah satu restoranku, harga dirinya terluka karena tahu penghasilanku jauh lebih besar. Padahal aku sudah mati-matian menyembunyikannya. Puncaknya adalah ketika Lisa muncul. Lisa adalah antitesisku. Glamour berisik dan haus perhatian. Ia seorang influencer dengan puluhan ribu pengikut. Selalu tampil dengan barang-barang bermerek yang dipamerkan secara berlebihan. Ironisnya, Lisa justru sangat dielu-elukan oleh Ibu Nirma. Lihat itu Lisa, menantu teman ibu. Mandiri, cantik, fashionable. Kalau saja Jaka menikah dengannya, pasti sekarang sudah jadi direktur utama. Ujar Ibu Nirma suatu kali saat makan siang, menatapku dengan tatapan jijik. Aku tahu hubungan Jaka dan Lisa lebih dari sekadar pertemanan saat ia mulai lupa tanggal ulang tahun pernikahan kami dan malah memberikan hadiah berupa tas mewah kepada seseorang yang kemudian aku tahu adalah Lisa dan menggunakan uang yang seharusnya untuk biaya sekolah, keponakan, aku membiarkan aku mengamati. Luka memang sudah mulai menganga. Tetapi aku bukanlah tipe wanita yang akan berteriak histeris di depan umum. Aku memilih mundur ke ruang kerjaku, ruangan yang selama ini menjadi markas rahasia G Group. Di sana, aku mengaktifkan mode investigasi sore itu. Jaka pulang dengan wajah pucat. Ia tergesa-gesa mencari-cari dokumen di brankas pribadinya, yang ternyata sudah kosong. Aku tahu ada yang tidak beres. Malam harinya, aku mendapatkan laporan dari pengacara pribadiku, Bapak Hardi. Laporan yang membuat darahku mendidih bukan karena cemburu, melainkan karena pengkhianatan yang sistematis. Nyonya Gita, rumah atas nama Anda dan mobil yang dibeli tahun lalu sudah dicicil pengalihannya. Jaka dan ibunya, Ibu Nirma, bekerja sama dengan seseorang yang diduga pengacara dari Lisa. Mereka mencoba memindahkan aset-aset itu ke atas nama Jaka secara penuh dan kemudian diduga akan dijual. Jelas Bapak Hardi melalui telepon. Tanganku mengepal erat. Bukan rumahnya yang membuatku marah, tapi keberanian mereka untuk menginjak-injak kepercayaan dan semua upaya diam-diamku untuk membahagiakan Jaka. Mereka tidak hanya mencuri uangku,
Mereka mencuri harga diriku dan memfitnahku di belakang. Aku melihat laptopku, membuka database G Group. Aku menyentuh mouse di mana semua aset, saham, dan kunci bisnis raksasaku tersimpan aman. Aku menarik napas panjang. Baik, Bapak Hardy, jangan hentikan prosesnya. Biarkan mereka merasa sudah menang. Tugas Anda sekarang hanya satu. Kumpulkan semua bukti transfer, bukti kepemilikan awal, dan selidiki semua jejak digital Lisa. Aku ingin tahu utang, keselesan, dan semua kebohongan di balik penampilan glamornya. Kita akan bermain dengan cara yang lebih berkelas. Malam itu, di kamar yang sunyi, aku bukan lagi Gita, istri yang meredup demi suaminya. Aku adalah CEO yang terluka, yang baru saja mengaktifkan rencana pembalasan yang dingin dan matang. Aku akan membiarkan mereka membangun panggung kemenangan mereka sendiri, sebelum aku meruntuhkannya di hari yang paling mereka banggakan. Malam setelah aku mendapatkan kabar buruk dari Pak Hardy, aku tidak bisa tidur. Aku tidak marah. Aku kecewa pada diriku sendiri karena membiarkan diriku diremehkan. Seolah-olah kesederhanaanku adalah undangan terbuka bagi mereka untuk menginjakku. Di babak baru ini, aku harus menjadi Gita yang sebenarnya. Sang CEO yang analitis dan tanpa emosi. Ruang kerjaku, markas G Group yang tersembunyi, menjadi benteng pertahananku. Di sana, aku tidak lagi mengenakan kaos polos dan celana kain. Aku mengenakan blazer yang rapi, bukan untuk tampil glamour, tetapi untuk menegaskan peran. Aku bekerja. Aku mengeluarkan semua file kasus yang melibatkan Jaka dan Ibu Nirma. Mereka mau rumah itu. Biarkan saja. Rumah itu hanya sebatang properti. Aku akan mengambil kembali fondasinya, gumamku pada diri. Sendiri, langkah pertamaku adalah menarik semua dana dan investasi yang masih berada di bawah kendali tidak langsung Jaka. Aku menghubungi tim keuanganku dan memerintahkan likuidasi saham di 2 startup kecil yang kuletakkan atas nama Jaka. Uang itu seketika kembali ke rekening yayasan sosialku. Jaka pasti terkejut saat melihat dana di portofolionya tiba-tiba menipis. Tapi aku tahu, ia pasti akan berpikir itu hanya fluktuasi pasar atau ia salah hitung. Sementara Jaka dan Ibu Nirma sibuk menikmati kemenangan kecil mereka dengan berfoya-foya menggunakan uang perusahaan yang digelapkan, tim investigasiku mulai menggali lebih dalam tentang Lisa. Laporan pertama, Lisa benar-benar membuka mata. Dia bukan sekadar influencer atau wanita sosialita biasa. Misteri yang kuselidiki bukan hanya tentang utang atau perselingkuhan, tetapi tentang jaringannya. Nyonya Gita, lapor salah satu penyidik swastaku, Lisa ini terlibat utang kartu kredit yang menumpuk. Tapi yang aneh, setiap kali ia nyaris bangkrut, selalu ada dana segar yang masuk dari rekening atas nama Tuan Surya, seorang pengacara yang cukup dikenal di kalangan elit Jakarta. Aku mengerutkan kening. Mengapa seorang pengacara senior akan mengurus utang seorang influencer? Aku meminta timku untuk fokus pada Tuan Surya. Apakah dia klien Lisa? Atau ada hubungan yang lebih pribadi? Aku menduga Tuan Surya inilah yang membantu Jaka dan Ibu Nirma mengurus dokumen pengalihan aset secara mulus, memanfaatkan kepintaran Jaka di BUMN untuk mencari celah. Aku menggunakan identitas samaran, Nyonya G, untuk menghubungi beberapa mantan klien dan rekan bisnis Tuan Surya. Aku menyadari, kasus ini bukan lagi sekadar drama rumah tangga, melainkan konflik mengenai manipulasi aset dan hukum. Selama proses penyelidikan ini, Jaka semakin menjauh. Ida bahkan tidak pulang selama 3 malam berturut-turut. Di media sosial, Ibu Nirma dan Lisa semakin gencar menyebarkan fitnah. Mereka menuduhku mandul, istri yang tidak becus melayani Jaka, dan wanita pengangguran yang tidak tahu diri. Gita memilih diam dan tidak melawan dengan emosi, kataku pada Pak Hardy. Biarkan fitnah itu menjadi bumbu penyedap bagi publik. Semakin tinggi mereka memanjat, semakin menyakitkan jatuhnya. Aku mulai mempersiapkan jebakan yang jauh lebih besar. Salah satu asetku adalah Hotel Grand Sentosa yang akan menjadi lokasi pernikahan Jaka dan Lisa. Aku sengaja tidak memasukkannya ke dalam aset yang kutarik di awal. Aku ingin hotel itu tetap terkesan menjadi properti yang aman di mata Ibu Nirma. Aku menelepon manajer Hotel Grand Sentosa, memastikan bahwa pemesanan ballroom atas nama Jaka sudah terkonfirmasi dan semua biaya sudah dibayarkan. Tentu saja, menggunakan uangku yang sebelumnya kusimpan di rekening Jaka. Lalu, aku kembali memeriksa dokumen yayasan sosial yang dikelola Ibu Nirma. Di sanalah plot twist yang telah kusiapkan sejak awal pernikahan tersimpan. Aku telah merencanakan ini jauh sebelum ada perselingkuhan.
Aku memasukkan klausul kepemilikan Hotel Grand Sentosa ke dalam yayasan Ibu Nirma, tapi dengan satu catatan kaki yang hanya diketahui olehku dan Pak Hardi. Kepemilikan penuh dan penarikan aset dapat dilakukan oleh pendiri kapan saja, tanpa persetujuan Dewan Pembina atau pengelola, jika ditemukan indikasi niat buruk terhadap pendiri. Aku tidak pernah menyangka niat buruk itu akan datang dari Ibu Nirma sendiri, mertua yang seharusnya menjadi ibuku. Dengan data utang Lisa, bukti transfer Jaka yang mengarah pada penggelapan, dan kunci rahasia kepemilikan hotel, aku sudah siap. Jaka dan Lisa mengirimkan undangan pernikahan mewah mereka kepadaku, sebuah tindakan yang begitu lancang dan provokatif. Dalam undangan itu, terselip kalimat yang menghina, menyebutku sebagai wanita yang tidak tahu diri yang sempat menumpang hidup. Aku tersenyum tipis. Undangan itu bukan penghinaan, melainkan tiket VIP untuk menyaksikan kehancuran mereka. Pak Hardi, ucapku dingin, menelepon pengacaraku. Siapkan semua, rekaman fitnah, surat perintah penangkapan, dan yang paling penting, surat pencabutan izin penggunaan properti Hotel Grand Sentosa, berlaku efektif pada hari H, tepat di tengah pesta. Permainan sudah dimulai, ku akan datang ke pesta itu. Bukan untuk merusak, tetapi untuk menegakkan keadilan dengan cara yang paling elegan dan berkesan. Aku akan menunjukkan pada mereka, dan pada seluruh masyarakat sosialita Jakarta, bahwa kesederhanaan bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan yang tersembunyi. Semua berjalan sesuai jadwal yang aku susun. Di luar sana, Ibu Nirma dan Jaka semakin gencar menyebarkan undangan pernikahan yang bernada merendahkan. Mereka bahkan berani menyebutku mantan istri yang tidak tahu diri dalam sebuah pesan siaran berantai di grup-grup sosialita. Mereka benar-benar buta oleh gengsi dan merasa di atas angin, tidak menyadari bahwa setiap keangkuhan mereka adalah material untuk panggung kehancuran yang aku siapkan. Persiapan pernikahan di Hotel Grand Sentosa sudah mencapai 90%. Dari laporan manajer hotel, Jaka dan Lisa meminta yang termewah. Dekorasi bunga impor, menu fine dining lengkap, dan ballroom terbesar. Semua biaya, tanpa mereka sadari, berasal dari rekening pinjaman, yang dananya baru saja aku tarik kembali melalui aset-aset Jaka yang lain. Mereka sedang berutang besar kepadaku, dengan bunga yang akan segera mereka rasakan. Malam sebelum hari H, aku melakukan manuver final. Aku memanggil Pak Hardi dan meminta dia untuk mengaktifkan klausul rahasia dalam dokumen yayasan sosial milik Ibu Nirma. Nyonya Gita, Anda yakin? Ini akan membuat Ibu Nirma benar-benar tidak memiliki hak apapun, bahkan sebagai pendiri yayasan, atas aset Hotel Grand Sentosa. Ini adalah plot twist yang sangat berisiko, tanya Pak Hardi. Terdengar sedikit tegang. Aku tersenyum tipis, menatap langit Jakarta yang gelap dari jendela kantorku. Saya sangat yakin, Pak Hardi. Hotel ini dan beberapa aset lain sudah saya rencanakan sejak awal pernikahan sebagai tes loyalitas. Saya memberi Ibu Nirma kepercayaan, berharap dia tidak akan tergoda oleh kepemilikan. Tapi dia gagal. Dia bersekongkol dengan anaknya sendiri untuk mencuri aset yang lain dari saya. Bahkan ikut memfitnah. Niat buruk sudah jelas. Tarik semua, Pak. Buat surat keputusan bahwa kepemilikan yayasan beralih penuh ke Dewan Pengawas Independen saya, efektif malam ini. Aku ingin Ibu Nirma merasa nyaman dan aman hingga detik terakhir. Biarkan dia menikmati ilusi bahwa dia memiliki kendali, padahal tidak ada lagi yang tersisa di tangannya. Pagi harinya, aku melihat berita online lokal. Foto Lisa dan Jaka terpampang besar dengan headline tentang pernikahan paling dinanti tahun ini di Hotel Grand Sentosa. Ibu Nirma memberikan wawancara singkat yang sangat membanggakan, memuji Lisa setinggi langit dan kembali menyinggung mantan menantu yang tidak tahu diri. Aku mematikan laptop dan beranjak ke walk-in closet, tempat yang selama ini hanya berisi kaos dan celana longgar. Kali ini, aku mengeluarkan seragam perangku. Aku memilih gaun malam berwarna gelap yang elegan, memancarkan aura wibawa tanpa perlu berlebihan. Aku bukan ingin tampil seperti pengantin, aku ingin tampil sebagai pemilik. Aku meminta stylistku menata rambutku dengan sederhana, namun membuat wajahku terlihat tajam dan berkelas. Saat aku tiba di Hotel Grand Sentosa, aku langsung masuk melalui pintu belakang dan menaiki lift khusus manajemen. Aku bertemu dengan Pak Anton, manajer hotel. Nyonya Gita, semua sudah siap. Tim kejaksaan dan kepolisian sudah standby di ruang CCTV, lapor Pak Anton. Nadanya hormat, aku mengangguk. Ingat Pak Anton, berikan saya waktu yang cukup untuk membuat pengumuman. Setelah itu, eksekusi surat perintah penarikan izin penggunaan ballroom segera. Pastikan tidak ada satupun vendor yang dirugikan.
Semua utang mereka akan ditanggung G Group. Aku melirik jam. Pukul 20. Waktunya masuk. Aku menarik napas panjang. Aku bukan lagi Gita yang dulu, yang takut menyinggung perasaan mertua. Aku adalah Gita, sang CEO, sang pemilik. Aku melangkah mantap menuju pintu utama ballroom yang dijaga ketat. Aku menyuruh bodyguardku membuka pintu. Musik waltz mengalun kencang. Semua mata tertuju padaku. Aku melihat Jaka, tampan dengan tuxedo pinjaman, dan Lisa, bergaun putih yang tampak terlalu mencolok. Wajah mereka dan wajah Ibu Nirma yang duduk di meja VIP seketika membeku. Ekspresi terkejut, panik, dan akhirnya kebencian yang mendalam. Aku berjalan pelan, langkahku terukur, menuju tengah ballroom, tempat pengantin seharusnya berdansa. Lampu sorot pesta membuatku terlihat semakin menonjol di antara ratusan tamu. Aku meraih mikrofon yang seharusnya digunakan oleh MC. Suasana seketika hening, hanya terdengar gemuruh pelan dari bisikan tamu. Selamat malam, suaraku tenang, berwibawa, memecah keheningan. Terima kasih atas undangan yang sangat berkelas ini, Jaka dan Lisa. Jaka, pucat pasi, mencoba mendekat. Gita, apa-apaan ini? Keluar! Aku mengangkat tangan, menghentikannya. Sebentar, Jaka. Aku di sini bukan sebagai tamu, apalagi mantan istrimu. Aku di sini untuk menyampaikan pesan yang seharusnya sudah kalian dengar sejak lama. Aku menoleh ke arah tamu. Klimaks dimulai. Perkenalkan, nama saya Gita, pemilik sah dari jaringan bisnis N Group dan berbagai aset properti di kota ini. Dan untuk kejutan malam ini, aku tersenyum pada mereka, senyum yang mematikan. Saya adalah pemilik sah dari Hotel Grand Sentosa ini, tempat pesta Anda diselenggarakan. Gemuruh kejutan menyebar cepat seperti api. Ibu Nirma sontak berdiri, wajahnya merah. Kalian merayakan kebohongan. Kalian memfitnahku sebagai wanita mandul dan numpang hidup. Kalian mencuri aset-aset rumah tangga yang notabene semua dibeli dengan uangku. Dan malam ini, kalian merayakan kemenangan dengan uang yang pada dasarnya masih merupakan utang kepadaku. Aku mengisyaratkan Pak Hardi, yang berdiri di sampingku. Dia memutar rekaman audio yang sudah disiapkan. Suara Ibu Nirma dan Lisa yang penuh kebencian dan fitnah memenuhi ballroom, membongkar kebusukan mereka di depan umum. Setelah rekaman selesai, aku berbicara lagi, suaraku kini dingin membeku. Jaka, sebagai pemilik G Group yang kamu gelapkan dananya, dan sebagai mantan istrimu yang kamu khianati, aku telah mengajukan laporan ke polisian atas penggelapan aset perusahaan dan pencemaran nama baik. Tepat saat itu, Pak Hardi menyerahkan surat resmi kepada manajer hotel. Dan sebagai pemilik Hotel Grand Sentosa, saya secara resmi mencabut izin pemakaian ballroom ini seketika itu juga, umumku. Pesta ini berakhir. Segera kosongkan ruangan ini, atau Jaka dan Lisa, lunasi tagihan venue ini sekarang juga. Jaka terjatuh lemas. Lisa berteriak histeris. Dan Ibu Nirma, mertuaku yang sangat menjunjung tinggi gengsi, tiba-tiba menjerit, lalu ambruk tak sadarkan diri di kursinya. Panggung pernikahan mewah itu seketika berubah menjadi panggung penghancuran yang sempurna. Suara dentingan mikrofon yang kuletakkan di meja VIP mengakhiri pengumuman itu. Ibu Nirma sudah ambruk dan dilarikan keluar. Aula yang tadinya dipenuhi tawa dan musik seketika hening, hanya ada bisikan panik dan suara langkah sepatu hak tinggi yang tergesa-gesa. Aku melihat unit tindak pidana ekonomi, TPDEK. Kejaksaan bergerak cepat. Mereka adalah tim yang sudah dihubungi Pak Hardi untuk konsekuensi yang tak terhindarkan ini. Saudara Jaka, suara petugas itu tegas, memanggil nama Jaka yang berdiri gemetar di pelaminan. Anda ditahan atas laporan penggelapan aset perusahaan dan pencucian uang. Wajah Jaka berubah dari pucat menjadi merah padam. Ia berteriak, mencoba berdalih bahwa itu semua salahku, bahwa aku memfitnahnya. Gita, kamu gila. Kamu sengaja melakukan ini, kamu menjebakku. Raungnya, tapi suaranya ditelan oleh kerumunan yang sudah mulai bubar. Aku hanya berdiri diam, menatapnya dengan tatapan kosong. Tidak ada kepuasan, hanya rasa lelah yang mendalam. Pengkhianatan Jaka telah membawanya pada kehancuran yang total di depan semua kolega dan kerabatnya. Ia tidak hanya kehilangan uang, ia kehilangan nama baik yang selama ini ia junjung di BUMN. Sementara itu, Lisa panik. Wanita glamor itu sadar. Ia tidak hanya kehilangan calon suami, ia juga harus menghadapi tumpukan hutang vendor dan tuntutan pencemaran nama baik yang kusebutkan. Aku melihatnya berbisik histeris kepada salah seorang temannya. Lalu tanpa pikir panjang, ia melepaskan veil pengantinnya dan berlari ke arah pintu darurat. Dia melarikan diri.
persis seperti yang kurampungkan dalam rencanaku. Biar polisi swasta yang mengurus sisa pekerjaannya. Aku menghela napas. Panggung telah selesai. Balas dendam telah sempurna. Penegakan keadilan yang dingin, tanpa drama air mata, hanya hukum. Pak Hardi mendampingiku. Semua berjalan mulus, Nyonya Gita. Jaka sudah diamankan. Kami sudah mengeluarkan surat pencekalan sementara untuk Lisa. Tidak ada yang akan lari. Pastikan semua vendor yang terpaksa dibatalkan acaranya malam ini dibayar penuh oleh G Group. Pak, itu utang Jaka, tapi tanggung jawab etika kita, pesanku. Memastikan tidak ada orang tak bersalah yang menjadi korban. Keesokan harinya, kota Jakarta gempar. Cerita tentang diva dalam senyap yang menjatuhkan mantan suami playboy-nya di hari pernikahan menjadi headline utama. Foto Jaka yang ditangkap, Ibu Nirma yang ambruk, dan ballroom Grand Sentosa yang kosong menjadi viral. Aku menjadi superstar semalam, namun aku memilih untuk kembali ke kesunyianku. Aku menolak semua tawaran wawancara eksklusif, baik dari majalah gaya hidup maupun talk show berita. Aku hanya mengeluarkan satu press release singkat, yang isinya hanya 2 poin. Permasalahan ini adalah murni kasus hukum terkait penggelapan aset dan pencemaran nama baik, bukan sensasi. Nyonya Gita tidak akan berkomentar lebih lanjut dan akan memfokuskan diri pada bisnis dan yayasan sosial. Aku membuktikan, kemenangan sejatiku bukanlah pada popularitas, melainkan pada ketenangan dan substansi. Aku tidak perlu memamerkan kemenanganku di depan kamera. Kebenaran sudah cukup keras bersuara di ballroom itu. Beberapa hari berikutnya kuhabiskan untuk menutup semua celah hukum dan mengamankan aset-aset G Group yang sempat terancam. Aku akhirnya merasakan kedamaian yang sejati. Aku bukan lagi istri yang takut melukai ego suaminya. Aku adalah pemilik diriku sendiri. Aku mulai kembali fokus pada proyek yayasan di luar kota. Aku butuh udara segar dan tantangan baru yang jauh dari hiruk-pikuk gengsi sosialita Jakarta. Dalam proyek pembangunan pusat kerajinan di desa-desa terpencil itulah, dan aku bertemu dengan Adrian. Adrian adalah seorang arsitek dan konsultan CSR yang sangat bersemangat. Pertemuan pertama kami terjadi di lokasi pembangunan, saat aku sedang berdebat tentang anggaran dengan seorang kontraktor. Aku mengenakan pakaian kerjaku yang biasa, kemeja flanel dan boots. Adrian mendekatiku bukan karena tahu siapa aku. Dia tertarik pada mataku yang tajam dan cara bicaraku yang efisien. Dia mengira aku adalah manajer proyek yang berdedikasi tinggi. Mbak, Anda sangat fokus pada dampak, bukan hanya pada estetika bangunan. Itu jarang sekali saya temui di proyek-proyek besar, katanya sambil tersenyum tulus, tanpa ada nada sanjungan atau ketakutan. Aku hanya tersenyum. Untuk pertama kalinya, aku menemukan seseorang yang menghargai Gita yang sebenarnya. Wanita yang cerdas, pekerja keras, dan sederhana. Ia jatuh cinta pada substansiku, bukan pada label harga. Adrian adalah awal yang baru. Sebuah babak yang didasari pada rasa saling menghargai. Aku berhasil membuktikan bahwa aku bukan hanya selamat dari pengkhianatan, tetapi juga memenangkan pertempuran tersebut dengan berkelas, dan kini aku siap melangkah menuju kehidupan yang damai, jauh dari bayang-bayang gengsi dan kebohongan. Ketenangan pasca klimaks Grand Sentosa adalah kemewahan yang tak ternilai. Sementara Jaka dan Ibu Nirma harus menghadapi badai kehancuran mereka, aku menikmati kebebasan untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Namun, proses hukum masih berjalan, dan itu membawa kami pada pengungkapan yang lebih dalam. Jaka sudah berada dalam tahanan. Ia tidak lagi pegawai BUMN yang sombong, melainkan seorang terdakwa yang menghadapi tuntutan serius. Ia telah kehilangan semua yang ia banggakan, jabatan, reputasi, dan kini kebebasannya. Di saat yang sama, tim penyidik swasta kami, yang bekerja sama dengan pihak kejaksaan, akhirnya berhasil melacak dan menangkap Lisa. Dia ditemukan di persembunyiannya setelah mencoba menjual beberapa perhiasan palsu untuk membiayai pelariannya. Namun, penangkapan Lisa justru mengungkap misteri yang selama ini mengganjal perencanaanku. Nyonya Gita, Lisa adalah penipu, ya, tapi dia hanyalah alat. Lapor Pak Hardi dalam pertemuan di kantorku. Analisis keuangan menunjukkan bahwa sebagian besar uang yang ditarik Lisa dalam beberapa bulan terakhir justru masuk ke rekening bank atas nama Tuan Surya. Aku mencondongkan tubuh ke depan, wajahku serius. Tuan Surya, pengacara yang membantu Jaka dan Lisa, mengurus dokumen pengalihan aset. Kami menggali lebih jauh tentang Tuan Surya. Ternyata, dia adalah mantan rekan kerja Jaka di BUMN. Jaka pernah menjegal karirnya, bahkan membuat Tuan Surya dipecat dengan cara yang tidak etis beberapa tahun lalu. Aliran darahku terasa dingin. Jadi semua ini bukan hanya tentang perselingkuhan dan uang.
Ini adalah dendam lama yang diselubungi cinta palsu? Pak Hardy mengangguk. Tuan Surya sengaja mendekati Lisa, mengetahui bahwa Lisa bisa memancing sifat buruk Jaka. Dia memfasilitasi Jaka dan Lisa untuk melakukan penggelapan aset perusahaan secara meyakinkan. Motifnya sederhana, membiarkan Jaka mencapai puncak kejahatannya, lalu menghancurkannya dan mengambil sisa jarahannya. Ia ingin melihat Jaka benar-benar hancur dan dipenjara, lalu ia akan menjadi kaya dari sisa-sisa kehancuran itu. Jaka, yang selama ini merasa paling pintar, ternyata hanya menjadi pion yang bodoh dalam permainan dendam orang lain. Ia tidak hanya dikhianati oleh istri dan kekasihnya, tapi juga oleh orang yang ia anggap membantunya. Ini adalah konsekuensi terberat bagi harga diri Jaka yang arogan. Dengan terungkapnya peran Tuan Surya, skema kriminal ini menjadi lengkap. Aku tidak ragu. Aku meminta Pak Hardy untuk menyerahkan semua bukti yang melibatkan Tuan Surya kepada pihak berwajib, memastikan keadilan ditegakkan secara menyeluruh. Aku juga harus mengambil keputusan final mengenai aset yang disita dari Jaka. Setelah semua biaya operasional G Group dikembalikan, masih tersisa sejumlah dana yang besar. Aku bisa saja mengambil semua uang itu sebagai ganti rugi imaterial. Namun, aku memilih jalur yang berbeda. Aku mengalokasikan sebagian besar dana tersebut sebagai dana ganti rugi untuk beberapa korban lain yang pernah ditipu oleh Lisa dalam skema investasi bodongnya. Para korban ini adalah orang-orang sederhana yang tergiur oleh penampilan glamor Lisa. Ini adalah cara kita untuk menuntaskan kekacauan yang mereka ciptakan, Pak Hardy. Mereka mencuri karena didorong oleh ketamakan. Kita memberi karena didorong oleh tanggung jawab sosial. Itu adalah perbedaan mendasar antara gengsi dan substansi. Jelasku. Keputusanku ini mendapat liputan media yang positif. Tapi kali ini, aku tidak menghindarinya. Aku menggunakannya untuk mempromosikan yayasan sosialku. Aku memastikan bahwa citra yang kubangun bukanlah Gita si pendendam, melainkan Gita si penegak keadilan dan kebajikan. Sementara semua drama hukum perlahan mereda, hubunganku dengan Adrian semakin mendalam. Ia menjadi tempatku berbagi ide dan visi, bukan keluh kesah. Ia melihat semangatku yang membara untuk keadilan sosial. Adrian tidak tahu detail dramatis Hotel Grand Sentosa, tapi dia tahu aku adalah wanita yang kuat dan berprinsip. Kamu pantas mendapatkan kedamaian ini, Gid, ujar Adrian suatu kali, saat kami sedang meninjau lokasi penanaman pohon. Kamu tidak pernah memamerkan kekayaanmu, tapi tindakanmu justru berbicara 1000 kali lebih keras dari uang manapun. Melalui Adrian, aku menemukan validasi yang sesungguhnya. Aku tidak perlu pamer, aku tidak perlu berjuang melawan gengsi orang lain. Kemenangan sejatiku adalah saat aku bisa menjadi diriku sendiri, dihargai, dan siap untuk menyambut masa depan yang tenang dan damai. Aku telah membersihkan rumah tanggaku, dan kini aku siap membangun fondasi rumah baru yang sejati. Setelah semua dokumen hukum final, aku akhirnya bisa menarik napas lega. 6 bulan setelah insiden Grand Sentosa, Jaka dan Tuan Surya menghadapi hukuman yang setimpal, dan Lisa juga tidak luput dari jerat hukum. Aku telah memenangkan pertempuran melawan pengkhianatan dan manipulasi, namun kemenangan sejatiku bukan terletak pada jatuhnya mereka, melainkan pada bangkitnya diriku. Aku menerima satu amplop terakhir dari pengacara Ibu Nirma. Itu adalah surat tulisan tangan. Ibu Nirma tidak lagi membahas perihal gengsi atau penampilan. Ia menulis penyesalan tulus atas kebutaannya terhadap nilai-nilai sejati. Ia mengakui bahwa obsesi pada status sosial telah menghancurkan keluarganya. Aku membalasnya dengan kartu ucapan singkat, mendoakan pemulihan emosinya, dan memastikan ia tetap memiliki tempat tinggal yang layak. Aku memilih untuk tidak lagi membiarkan kebencian membebani hidupku. Fokusku kini sepenuhnya beralih ke masa depan, terutama Sadine Adrian. Hubungan kami semakin dalam dan kuat, dibangun di atas fondasi yang kokoh, rasa saling menghargai, dan kesamaan visi. Adrian tetap mengenalku sebagai mitra kerja yang bersemangat dalam CSR. Dia tidak pernah mencari tahu lebih jauh tentang asetku, dan itu adalah keindahan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Suatu malam, saat kami sedang merancang program pengembangan desa, Adrian tiba-tiba berhenti. Ia menatapku serius. Gita, katanya, aku harus tahu satu hal. Kenapa kamu begitu menghindari media setelah kasus besar itu? Semua orang ingin tahu tentang diva dalam senyap yang menjatuhkan suaminya di hari pernikahan. Aku tersenyum. Inilah saatnya kejujuran total. Aku menceritakan padanya seluruh drama Hotel Grand Sentosa, tentang plot twist kepemilikan, tentang keputusanku menolak wawancara.
Dan tentang masa laluku yang penuh tekanan gengsi, Adrian mendengarkan tanpa interupsi, tanpa raut terkejut. Aku sudah tahu kamu orang besar, katanya tenang, setelah aku selesai. Tapi aku tidak tahu betapa besarnya. Dan sungguh itu tidak mengubah apa-apa. Aku mencintai wanita yang berjuang untuk keadilan dan yang memilih kaos oblong daripada gaun mahal. Aku jatuh cinta pada substansi yang kamu miliki, bukan pada kekayaan yang kamu sembunyikan. Kata-kata Adrian adalah kemenangan paling manis. Mereka adalah validasi bahwa aku tidak perlu lagi meredupkan cahaya dan aku bisa bersinar bersama seseorang yang melihat nilai dalam diriku. Beberapa bulan kemudian, di lokasi proyek yayasan, di tengah rimbunnya pohon yang kami tanam bersama, Adrian melamarku. Cincinnya sederhana, bukan berlian, tapi berukir lambang pohon kehidupan yang kami diskusikan. Aku tidak butuh pesta besar, Git. Aku hanya butuh kamu, bisiknya. Aku menerimanya tanpa ragu. Pernikahan kami adalah antitesis dari pesta Jaka dan Lisa. Hanya keluarga dan sahabat dekat di sebuah ballroom kecil yang bukan milikku. Aku mengenakan gaun putih yang minimalis. Tidak ada media, tidak ada press release mewah, hanya senyum dan janji tulus. Saat aku berdiri di samping Adrian, aku merasakan harmoni dalam keseimbangan yang sesungguhnya. Aku telah menemukan cinta sejati yang didasari penghargaan timbal balik. Aku telah menutup babak pengkhianatan dan dendam, dan membuka babak baru yang penuh dengan substansi dan kedamaian. Aku telah membuktikan kepada diriku sendiri, dan kepada lingkungan sosialita Indonesia yang terobsesi pada penampilan, bahwa kesederhanaan adalah kekuatan, dan harga diri akan selalu menang atas gengsi. Gita si konglomerat sudah tidak perlu lagi bersembunyi di balik kesederhanaan. Ia hanya menjadi Gita, wanita yang bahagia, seimbang, dan bebas.